mau mewawancarai Ibu mengenai dilema etika. Apakah Ibu punya waktu sebentar, Bu? Ini ada beberapa pertanyaan yang mau Rosi tanyakan kepada Ibu. Yaitunya pertanyaan pertama ya Ibu. Selama ini bagaimanakah Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, Rosi, jadi sebagai seorang pemimpin tentu kita saya banyak menemui kasus-kasus banyak yang dihadapi, baik itu kedua kasus itu benar atau salah satu dari kasus itu dan satunya benar dan lainnya salah. Jadi kedua kasus itu harus diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusannya. Jadi cara yang saya lakukan yaitu dengan mengidentifikasi mana kedua kasus tersebut adalah dengan cara memahami kasus masing-masing kasus tersebut. Jadi tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut tentu juga kita harus berkolaborasi atau bermusyawarah dengan pihak-pihak yang kompeten, sehingga dengan hal tersebut jadi kita bisa memutuskan apakah kasus itu dilema etika ataukah kasus itu bujukan moral. Jadi sehingga kita dapat menentukan dengan pas masuk ke dalam jenis apa kasus tersebut. Jadi sebagai pemimpin Ibu itu ya beragam kasus yang banyak sekali kasus yang Ibu hadapi ya Bu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Jadi untuk kasus seperti itu, jadi saya akan mempertimbangkannya terlebih dulu kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa dan atau pihak mana. Jadi apakah kepentingan perorangan atau kepentingan orang banyak, apakah itu mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan. Kemudian apakah itu berisi tentang adanya rasa adil atau rasa belas kasihan, ataukah itu berdampak pada saat ini atau mungkin untuk seterusnya. Jadi kita pilah-pilah terlebih dahulu. Ya, bagus sekali Bu, luar biasa. Jadi Ibu mempertimbangkan kedua hal yang sama, apakah sama-sama benar tersebut untuk dampaknya jangka panjang berarti ya Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, menurut saya Ibu kepala sekolah yang luar biasa sekali loh Bu. Dengan jawaban dua yang Ibu jawab tadi itu sudah bagus sekali. Kemudian langkah selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Baiklah, jadi dengan suara hati dan nalar harus sejalan ya untuk memiliki kebenaran yang paling kecil mudaratnya. Jadi kita memilih yang paling besar manfaatnya ya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli. Di tahap berikutnya yang dilakukan adalah investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang, lalu barulah kita membuat keputusannya. Lalu keputusan itu ditinjau kembali hingga adanya keyakinan kebenaran itu, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat, insya Allah. Berarti dengan kebenaran hal yang paling kecil itu banyak sekali manfaatnya ya Bu. Kemudian kita seperti dengan kata Ki Hajar Dewantara, kita berpihak kepada murid. Berarti Ibu bagus sekali sudah melaksanakan seperti yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK ini? Baik, hal-hal efektif biasanya yang paling efektif yang dilaksanakan dalam
menuntaskan permasalahan kasus etika ini, biasanya kita itu menyederhanakan pokok permasalahannya, kemudian membangun kebijaksanaan. Itu yang bisa. Ya, karena seorang pemimpin harus bijaksana ya Ibu ya. Ya, pertanyaan selanjutnya Ibu, masih ada sekitar 4 pertanyaan lagi Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, jadi kalau dalam mengambil keputusan itu ya Bu ya, mungkin keputusan yang kita ambil itu ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka, yang tidak bisa menerima sepenuhnya keputusan kita ambil itu. Kemudian untuk proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas mau menerima keputusan itu dan menjalankan keputusan itu menjadi sebuah tantangan. Jadi ada orang yang tidak mau menerima keputusan yang telah kita buat, atau dia mau menerima tapi dia tidak mau menjalankan keputusan yang telah kita buat tersebut. Jadi itulah yang biasanya yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan. Iya, benar sekali ya Bu. Jika kita melakukan suatu hal yang baik pasti memiliki tantangan ya Bu ya. Tantangan itu butuh proses juga kita menghadapinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Biasanya kalau ada kasus-kasus tersebut ya, biasanya kita memilah terlebih dahulu mana kasus yang lebih penting, kita ambil skala prioritas mana yang kasus tersebut yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi tidak ada jadwalnya. Jadi yang perlu kita selesaikan itu yang bisa selesaikan, kita urutkan mana yang pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya. Jadi kita selesaikan kasus-kasus tersebut secepatnya agar terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif buat semua warga sekolahnya. Benar sekali ya Bu ya. Dengan sekolah yang kondisinya kondusif seperti sekolah ini rumah kedua bagi kita ya Bu ya, pasti membuat kita menyenangkan sekali. Harus seperti itu. Iya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tidak ada seseorang, biasanya kita komunikasikan dengan warga sekolah terlebih dahulu. Kita mintalah pendapat dari beberapa teman-teman atau teman sejawat yang ada di sekolah ini. Jadi kita berkomunikasi dengan warga sekolah terlebih dahulu, kemudian kita adanya pengelola emosi yang baik dan pemahaman tentang teori-teori pengambilan keputusan. Jadi itu sebagai faktor yang mempermudah dan membantu dalam mengambil keputusan. Iya, berarti ada beberapa faktor nanti ya Bu ya sebagai pendukungnya. Kemudian pertanyaan terakhir loh Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Dalam mengambil sebuah keputusan, jadi kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu jenis-jenis kasus tersebut, dilema etika atau rujukan moral. Kemudian setelah itu kita seleksi lagi, kita pilih lagi apakah mana yang lebih penting terlebih dahulu yang kita lakukan. Dan kita harus berkomunikasi dengan warga sekolah, dengan pihak-pihak yang berkompeten. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu kita juga harus dapat mengelola emosi sehingga keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan, mudah-mudahan dapat diterima oleh pihak-pihak yang mengalami permasalahan atau kasus tersebut. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali dengan jawaban Ibu. Intinya dengan pembelajaran hari ini saya pun dapat memetik dari dilema etika yang Ibu sampaikan pada hari ini. Dan dari pertanyaan terakhir Ibu juga menyampaikan pembelajaran yang dapat dipetik itu dengan mengidentifikasi jenis kasus-kasus, kemudian menentukan paradigma apa yang dalam keputusan bisa diambil dengan prinsip ini. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya
Terima kasih Ibu atas waktunya yang telah Ibu luangkan. Semoga sama-sama. Ibu luar biasa sekali menjadi kepala sekolah. Sehat terus ya Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum Ibu Elvi. Waalaikumsalam Bu Rosi. Apa kabar Ibu Elvi sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Ibu, kami CGP Angkatan 8 mendapat tugas untuk mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Kebetulan Rosi ingin mewawancarai Ibu selaku Kepala Sekolah UPT SDN 28 Batipuah Aceh. Begini Ibu, apakah Ibu ada waktu untuk wawancara hari ini? Ada Bu. Ya, ini ada 8 pertanyaan Bu. Jadi Rosi mohon kerjasama Ibu hari ini pada sore hari ini. Pertanyaan pertamanya ini Bu, selama ini bagaimana Ibu di UPT SDN 28 Batipuah Aceh ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Ada beberapa cara saya menghadapi kasus-kasus di sekolah ini, mana yang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama itu dengan cara mengamati kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini. Kemudian yang kedua dengan cara mengumpulkan informasi atau fakta-fakta terkait kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Kemudian yang ketiga itu dengan mengacu kepada peraturan sekolah yang berlaku yang menyangkut permasalahan atau dilema yang terjadi di sekolah. Itu kira-kira cara-cara. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi pemimpin itu memang harus bijaksana kita ya Bu. Dari 3 mengidentifikasi kasus tersebut, cara-caranya yaitu mengidentifikasi kasus tersebut, melihat fakta-faktanya. Kemudian pertanyaan keduanya, dengan adanya Ibu mengidentifikasi kasus tersebut, nah bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama kasus itu kan ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar atau kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya itu yang pertama menganalisis kasus-kasus itu terlebih dahulu. Kemudian nanti saya menimbang dengan matang mana kasus ini yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kepentingan siswa di sekolah ini. Tadi dalam kasus-kasus yang ada 2 kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu menganalisa kasus tersebut dulu, kemudian mengimbangi dengan mana yang tidak merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini terhadap kasus-kasus yang menyangkut dilema etika ini, yang pertama itu adalah mencari informasi kepada penyebab dari kasus ini, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Kemudian itu menanyakan kepada orang-orang terdekat terkait kasus-kasus yang terjadi. Kemudian nanti baru saya berdiskusi dengan warga sekitar mengenai kasus yang terjadi.
kemudian membuat beberapa solusi terhadap kasus-kasus penyelesaian dari kasus-kasus yang terjadi. Kemudian baru terakhir nanti menimbang lagi untuk menjadikan solusi ini untuk diambil menjadi suatu keputusan yang ditetapkan di sekolah. Wah, bagus sekali ya Bu ya, langkah-langkah yang Ibu ambil demi kepentingan sekolah ya Bu. Apalagi sekarang kita dituntun sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, berpihak kepada siswa. Kemudian dari 7 langkah yang Ibu ambil tadi, ada salah satunya mencari informasi penyebabnya, siapa yang terlibat, menanyakan orang terdekat, kemudian membuat beberapa poin-poinnya apa penyebab terjadi masalah tersebut. Nah, dari itu apakah hal-hal yang selama Ibu anggap efektif dalam mengambilkan keputusan tersebut dalam dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika itu yang pertama sekali itu adalah berdiskusi dengan guru-guru dan beberapa pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan. Berarti untuk pengambilan keputusan pada suatu kasus Ibu berdiskusi dengan guru-guru dan pemangku kepentingan. Berarti kita harus berkolaborasi ya Bu ya. Jika tidak adanya kolaborasi maka tidak akan terciptanya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak kita. Selanjutnya pertanyaan kelima ya Bu. Hal-hal apa yang selama ini yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menjadi tantangan bagi saya dalam pengambilan keputusan menyangkut kasus-kasus dilema etika itu adalah adanya beberapa pihak atau beberapa orang yang tidak menyetujui terhadap keputusan yang telah saya ambil. Itu yang menjadi tantangan bagi saya. Wah, itu berarti sangat berat sekali ya Bu ya jadi pemimpin. Iya. Tapi dengan langkah-langkah yang Ibu sebutkan tadi mungkin bisa terlaksana dengan baik menghadapi tantangan tersebut. Karena dimanapun setiap instansi pasti ada tantangan dan setiap perbuatan yang baik kita lakukan tantangan pasti ada ya. Kita lanjut pertanyaan ke-6 ya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus ini, atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau jadwal itu Ibu tentukan waktunya, bentuk atau prosedurnya, atau bagaimana cara Ibu menjalankannya? Terhadap kasus-kasus dilema etika ini saya itu menyelesaikannya itu tergantung situasi. Ada yang langsung bisa diselesaikan, ada yang butuh mencari informasi dulu baru diselesaikan untuk menentukan jadwal berikutnya untuk pengambilan keputusan. Oh ya, berarti kita harus lihat situasi dan itu seandainya permasalahan bisa diselesaikan langsung berarti di tempat kita. Kemudian pertanyaan ke-7 Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini yang membantu Ibu atau faktor pendukung Ibu untuk mengambil keputusan ini dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mendukung saya dalam pengambilan kasus-kasus yang menyangkut dilema etika itu adalah kepentingan sekolah atau kepentingan siswa, kemudian aturan sekolah, kemudian dukungan atau kolaborasi dari guru-guru yang berada di sekolah. Berarti kita membutuhkan dukungan dari guru ya Bu, karena kita di sekolah ini tidak ada guru, kita juga tidak ada artinya sebagai kepala sekolah. Begitu juga dengan guru ya Bu ya, jika tidak ada siswa tidak ada juga kepentingan bagi guru. Pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat saya ambil dari pengambilan keputusan yang menyangkut dilema etika ini adalah dalam pengambilan keputusan kita harus menggunakan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dilema etika. Jadi dalam dilema etika ini
jika kita melaksanakan prinsip-prinsip sesuai dengan kita pelajari yang sekarang ya Bu ya, tentang apa Ibu, tentang Ki Hajar Dewantara ya. Iya. Iya, berarti kita mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Iya Ibu, jadi dari yang telah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir ini merupakan proses pembelajaran buat saya Ibu. Karena sekarang Ibu sebagai pemimpin di UPT SDN 28 Batipuh Ateh, ini sangat bermanfaat sekali bagi saya Ibu. Karena dalam menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk dilema etika, di sanalah nampak nilai-nilai kita, kebajikan kita sebagai pemimpin. Terima kasih Ibu atas jawabannya dan waktunya. Iya, sama-sama Bu Ibu, Rosi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum Bu. Apa kabar Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah sehat. Itu yang penting bagi kita ya Bu ya. Iya, Kesehatan adalah nomor satu. Begini Bu, Rosi ada dapat tugas, Rosi CGP Angkatan 8, Kabupaten Tanah Datar. Tugas sekarang itu yaitu mewawancarai kepala sekolah, yaitu materinya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan Rosi ajukan kepada Ibu. Apakah Ibu sekarang bersedia untuk Rosi wawancarai, Bu? Ya, bersedia. Ya, Selagi Ibu mampu ya, Rosi. Iya, alhamdulillah Ibu. Rosi mengucapkan ribuan terima kasih karena Ibu telah menyediakan waktu Ibu untuk Rosi wawancara hari ini. Pertanyaan pertama Ibu, Ibu sebagai kepala sekolah di UPT 11 Bunga Tanjung ya Bu ya. Ya. Apakah Ibu selama ini ada mendapatkan ya kasus-kasus yang merupakan suatu dilema atau bujukan moral? Ada. Ibu selama Ibu udah 2 tahun di UPT ini, dalam 2 tahun ini ya banyaklah beberapa masalah. Nah, salah satunya kedisiplinan anak. Anak ini kita kan jadwalnya datang pagi 7:15. Nah, kadang-kadang anak kita itu datangnya udah 7:30 saat kegiatan pagi. Nah, itu salah satu dilema Ibu. Kurangnya disiplin anak. Kurangnya kedisiplinan anak. Ya. Jadi dari dilema yang Ibu hadapi itu, apakah dari dilema itu Ibu benar-benar telah membuat sebuah aturannya tersebut dengan kebajikan, nilai-nilai kebajikan atau aturannya? Di sekolah Ibu ini kan sudah ada aturan-peraturan anak-anak, mulai dari 7:15 itu sudah dibunyikan bel berbaris melakukan latihan pagi. 7:30 baru masuk kelas. Tapi nyatanya setelah dibuat aturan masih banyak anak ibu yang terlambat datang ke sekolah. Hal ini sudah ibu tanya sama anak ibu, masalahnya terlambat. Nah, di antaranya ada yang terlambat bangun, orang tuanya terlambat membangunkan dia. Nah, ada lagi karena orang tuanya mengantarkan kakaknya terlebih dahulu ke sekolah lain, jadi dia nurut sama kakak dulu baru sampai ke sini, jadi sampai di sininya terlambat. Berarti sudah diidentifikasikan ya Bu ya, Nah, penyebab-penyebab penyebabnya anak ya. terlambat tersebut. Ya. Jadi mungkin itu suatu dilema bagi Ibu Iya. ya, bagaimana nantinya ke depannya agar anak-anak dalam kebajikan atau peraturan-peraturan yang dibuat itu dipatuhi oleh anak-anak kita. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa ya bisa Ibu lakukan selama ini, selama 2 tahun Ibu di sini? Ibu untuk meningkatkan disiplin anak itu, Ibu sama teman-teman Ibu di sini membuatlah suatu keputusan, bersepakat. Seandainya anak kita ini sehingga terlambat, kita tegur, kita beri nasihat, kita beri
hukuman yang positif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masih tetap dilaksanakan, maka kami akan memanggil orang tuanya. Jadi bisa kami membicarakan dengan orang tua gimana anak kita ini supaya disiplinnya datang ke sekolah, belajar di sekolah, tidak lagi menjadi dilema bagi guru-guru. Begini sedikit Bu, tadi Ibu mengatakan jangan menjadi dilema gitu. Apakah ada Ibu pertimbangan nantinya seandainya dilema ini, jika Ibu melakukan hal A timbul masalah, jika Ibu melakukan B timbul masalah. Maksudnya di sini gini Bu, jika Ibu menerapkan peraturan ini, tahu-tahu ada nanti orang tua yang marah, misalnya datang orang tua marah ke sekolah, sehingga Ibu dengan nilai-nilai atau aturannya yang Ibu buat menjadi bimbang. Bagaimana ya dilanjutkan aturan ini atau tidak? Sementara orang tua tidak setuju dengan aturan. Apakah Ibu menemukan hal Selama itu? ini setelah dilaksanakan itu, alhamdulillah orang tuanya tidak ada yang komplain. Oh, tidak ada yang komplain. Ya. Setuju aja dia ditegur anaknya, diberi nasihat, diberi hukuman yang positif. Nah, kemarin ini Ibu suruh dia membaca buku di pustaka. Nah, setelah itu tolong ceritakan apa yang dibacanya tadi itu. Setelah itu baru dia suruh masuk ke kelas masing-masing. Wah, luar biasa sekali ya Ibu ya. Enggak, Bagus sekali Ibu jadi kepala sekolah. enggak. Nah, Ibu suruh dia kerja yang memberatkan gitu. Kemudian yang selama ini, apakah hal-hal efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Maksudnya di sini apa efektifnya? Positifnya, Iya. nilai positifnya. Yang efektif, lebih efektif agar anak-anak tersebut tidak lagi melanggar peraturan, melanggar kedisiplinan. Apa yang dapat Ibu terapkan? Yang pertama kali dulu agar anak itu lebih disiplin. Nah, itu yang utama sekali Ibu tegakkan di sini disiplin guru dulu. Nah, kalau guru-guru yang sudah disiplin, itu anak-anaknya akan hidup sendiri. Tapi kalau guru-guru Ibu kurang disiplinnya, itu otomatis anaknya pasti tidak disiplin. Yang pertama langkah Ibu dulu mendisiplinkan guru-guru kita di sini. Alhamdulillah udah kedisiplinan guru-guru di sini udah baik. Bagus sekali ya Bu. Berarti kalau kita mau mengajak sesuatu, berarti kita dimulai dari Dulu dimulai dari kita. Karena Kita dulu sekolah, Iya, baru iya. guru, baru murid. Iya, bagus sekali Bu, luar biasa sekali. Kemudian adakah tantangannya saat Ibu mengambil keputusan tentang kedisiplinan buat guru? Apakah ada tantangannya dalam pengambilan keputusan ini Bu? Mungkin ada guru yang menentang atau ada guru yang tidak melakukan kedisiplinan. Nah, tantangannya bagi Ibu sendiri dulu. Ibu kan inginnya datang pagi. Nah, tapi karena Ibu ini enggak punya kendaraan sendiri, naik bus, naik mikrolet, naik ojek kan kadang-kadang itu tantangannya Ibu. Untuk mendapatkan itu nggak susah gitu. Lebih-lebih kalau jam-jam efektif, jam-jam apa itu sibuk. Nah, akhirnya Ibu nggak jadi datang pagi, itu tantangan bagi Ibu. Bagi guru-guru, mungkin salah satunya keluarga, karena di sini masih ada guru-guru Ibu yang masih punya anak kecil. Nah, jadi sebelum dia pergi sekolah itu mungkin dia membereskan anaknya terlebih dahulu. Tapi enggak begitu terlambat gitu, enggak berapa menit terlambatnya. Itu tantangan keluarga. Berarti setiap kita dalam melakukan suatu keputusan pasti memiliki Pasti ada tantangan. tantangan. Apapun itu ya Bu. Apapun itu ada tantangannya gitu. Ya, kita harus bisa menyikapinya. Iya. Itulah seorang pemimpin Bu, kita harus pandai menyikapinya. Kemudian pertanyaan ke-6 Bu, Ibu di kepala sekolah di UPT SD 11 Bunga Tanjung ini kadang ada jadwal tertentu di mana kasus tersebut, misalnya anak yang terlambat itu, kemudian ada kasusnya, kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau ada enggak cara-cara lain atau trik-trik lain Bu untuk menyelesaikannya? Kalau anak terlambat, Iya, misalnya langsung cepat atau bagaimana? Penyelesaian kasus tersebut bukan dijanjikan harinya. Umpamanya hari itu dia terlambat, ya hari itu dipanggil langsung, diberi nasihat. Nah, dijanjikan pula harinya ya, di hari lain gitu.
Jadi kasus yang lebih apa namanya tuh, kalau hari itu terjadi, kalau yang bisa diselesaikan hari itu selesaikan dulu. Nggak Nggak ditunda-tunda waktunya, ditunda Bu. waktunya. Seandainya Tapi kalau nanti- seandainya masalahnya itu nggak bisa diselesaikan hari itu, baru ditunda Oh. hari besok. Seandainya dia melanggar 2 atau 3 kali, bagaimana Ibu? Nah, kalau udah 2 atau 3 kali dia melanggar, ya Ibu tuh bikin surat kepada orang tua, bikin surat panggilan pada orang tua, ditanya penyebabnya, nanti sudah datang orang tua ke sekolah, baru kita wawancara dengan orang tua, gimana kok anaknya seperti ini gitu. Luar biasa sekali ya, Bu, ya. Kemudian tinggal 2 pertanyaan lagi, Bu. Aduh, Iya. Kemudian pertanyaan ke-7 ya, Bu, ya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu, mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang pernah terjadi? yang bantu Ibu. Iya, membantu Ibu. Yang bantu Ibu, yang mengambil keputusan ini banyak, yaitu terutama sekali ibu-ibu ini. Ibu untuk mengambil keputusan di sekolah ini tidak langsung Ibu sendiri. Ibu musyawarah dulu dengan guru-guru semuanya, mana yang terbaik itu yang kita ambil keputusannya. Mana langkah yang paling bagus ya, yang terbaik itu, yang prioritas, itu yang kami ambil. Nah, Ibu yang menentukan sendiri. Ibu berkolaborasi dulu dengan teman-teman Ibu. Berarti kita butuh kerjasama dan Iya, kolaborasi, kerjasama, ya. ya. Ibu Atau kerjasama. tidak, mungkin pekerjaan kita terasa berat. Berat. Kalau Ibu sendiri yang mikirkan, ya mungkin nggak sanggup jadi kepala sekolah nih. Seperti pepatah kita ya, Bu, ya. Iya, berat sama Berat sama dipikul ringan sama iya. Kemudian pertanyaan terakhir, Bu. Dari yang tadi, dari awal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambilkan keputusan-keputusan yang tadi itu? Pengalaman yang dapat Ibu petik. Iya. Yang pertama, pengalamannya paling berharga sekali bagi Ibu, yaitu Ibu bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan Ibu, penyebab guru dan tenaga pendidikan. Itu sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Kalau ada sesuatu masalah, itu kita selesaikan bersama, maka hubungan kita antara kepala sekolah dengan guru, dengan tenaga pendidikan akan lebih harmonis. Kemudian dengan memanggil orang tua tadi, maka hubungan Ibu dengan orang tua atau murid bisa semakin dekat. Ibu bisa mengetahui bagaimana keadaan orang tua, bagaimana keadaan anaknya sendiri. Jadi Ibu, kalau kita sudah saling mengenal antara guru, murid, orang tua, maka jalan pendidikan di sekolah kita ini itu bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan tercapai apa yang kita cita-citakan, Amin. sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Luar biasa sekali, Bu. Jawaban Ibu hari ini dengan jawaban yang Ibu berikan dapat menjadi sebagai acuan untuk kami nantinya. Iya, amin. Dan ini juga merupakan pembelajaran buat kami. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini, Bu. Audio Jungle.